Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Lestari dari kelas PGMIE dengan nomor NIM 203210172. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep Merdeka Belajar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Merdeka Belajar, di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit mengenai Merdeka Belajar tersebut. Sebenarnya, konsep Merdeka Belajar sendiri merupakan program pendidikan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Merdeka Belajar ini merupakan program di mana program yang mendukung proses mandiri siswa dan para pendidik seperti guru. Selanjutnya yaitu setelah saya memberi sedikit gambaran mengenai Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan sebuah program di mana program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter mereka, sehingga guru tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, akan tetapi menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa tersebut. Merdeka Belajar sendiri merupakan program yang membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi, berkolaborasi dengan lintas pihak, dan menggunakan data serta inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajarannya. Setelah membahas mengenai pengertian Merdeka Belajar, selanjutnya saya akan melanjutkan membahas mengenai tahapan-tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar. Terdapat 3 tahapan penting untuk mendukung sekaligus menjadikan guru sebagai penggerak kebijakan dalam program Merdeka Belajar ini. 3 tahapan-tahapan Merdeka Belajar yang dimaksud diantaranya yaitu: yang pertama, membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Ekosistem pendidikan berbasis teknologi tidak sekedar membuat sistem pendidikan yang tidak ketinggalan zaman, akan tetapi ditujukan supaya mendorong munculnya kreativitas, inovasi, dan karakter penggerak bagi pendidik. Di sini, pendidik seperti guru diharapkan menjadi penggerak utama yang nantinya mampu memiliki kebebasan berpikir, keberanian bertindak, serta menganalisa risiko dengan tepat. Dari karakter tersebut, nantinya akan tercipta guru-guru yang mampu mendukung proses belajar anak secara merdeka. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan lintas pihak. Maksudnya, kolaborasi dengan lintas pihak berarti sebagai seorang guru atau sebagai penggerak, kita tidak perlu lagi takut atau ragu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi mengoptimalkan kompetensi masing-masing. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan saling mendukung mengenai gagasan dan atau sumber daya untuk menghasilkan inovasi dan kualitas yang terbaik. Yang ketiga yaitu penggunaan data dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran. Pusdatin Kemendikbud telah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur terbaik untuk mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, kerja strategis Pusdatin juga telah diupayakan dengan perencanaan matang dan aplikasi yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah tugas para pendidik untuk menggunakan data-data dan inovasi yang tersedia sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran anak. Selain itu, guru-guru juga perlu menyelipkan nilai-nilai penting bagaimana bersiap untuk belajar di era data, sehingga peserta didik menyadari bahwa dirinya tidak hanya perlu mengembangkan kompetensi yang ia miliki, akan tetapi juga karakter yang berbudi luhur di masa yang akan datang. Menyadari bahwa dirinya tidak hanya perlu mengembangkan kompetensi yang ia miliki, akan tetapi juga karakter yang berbudi luhur di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu selain tahapan-tahapan Merdeka Belajar, Merdeka Belajar sendiri juga memiliki konsep, di mana konsep tersebut ada 3. Di antaranya yang pertama yaitu komitmen terhadap tujuan, yang kedua mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar, dan yang ketiga melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar.
Untuk mewujudkan ketiga komponen tersebut, dibutuhkan guru yang merdeka belajar pula. Ada satu ahli yang berpendapat seperti Johnson yang dikutip dari program Guru Belajar Seri Guru Merdeka Belajar, profesi guru merupakan profesi yang memiliki level stres paling tinggi. Research National Foundation for Education Research menunjukkan 1 dari 5 guru mengalami stres. Stres yang tinggi yang dialami seorang guru disebabkan oleh tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru seperti halnya yaitu menghadapi peserta didik dan orang tua atau wali dengan karakter yang beragam. Selain itu, guru juga harus dihadapkan dengan tuntutan kebijakan pendidikan yang membutuhkan adaptasi serta isu sosial dan kondisi teknologi yang terus mengalami perubahan. Untuk dapat mengatur dirinya, seorang guru harus menjadi guru yang merdeka belajar. Menurut Gajar Dewantara, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Sementara itu, kemerdekaan dalam pendidikan menurut Gajar Dewantara bermakna 1. Tidak hidup terperintah, artinya seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah diri sendiri. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib, bahwa seseorang bisa tampil mengatur hidup sendiri secara tertib berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam mencegah miskonsepsi terhadap tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki diri. Secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat siswa, bukan merubah apa yang siswa minati. Dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, pendidik seperti guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai Merdeka Belajar. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.